Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah DM ataupun inbox di Messenger, yaitu mengenai biaya magang ke Jepang. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi. Dan di sini saya magang di program IM Japan. Oke, mungkin bagi teman-teman pemula, magang di Jepang itu terbagi menjadi dua program, yaitu program IM Japan ataupun yang sering dibilang program negeri dan program swasta atau jalur SO. Nah, saya sendiri jalur IM Japan dan berangkat ke Jepang itu tahun 2016. Sekarang masuk tahun kelima, seperti yang saya bilang di video kemarin yang membahas tentang gaji. Oke, saya akan sharing-sharing tentang biaya ke Jepang. Mungkin banyak yang bilang IM Japan itu gratis. Ya, memang untuk masalah dari programnya dibilang bisa gratis, namun untuk pemagang sendiri akan dibebankan beberapa biaya, seperti biaya medical check up, untuk paspor, untuk tahap pelatihan, terus seperti biaya saat seleksi. Mungkin saya kira-kira habis 20-25 jutaan lah kalau untuk biaya yang program negeri. Itu mungkin rinciannya agak kurang teliti saya, karena dulu juga pengeluaran itu tidak langsung sekian gitu, kayak misalkan LPKL, LPKSO, dan kebanyakan itu biaya-biaya pribadi yang mungkin keluar 100.000, 200.000 gitu. Untuk saya sendiri dulu LPK di daerah Solo, yaitu dengan bayaran 10 juta rupiah, itu untuk persiapan sebelum seleksi, ya untuk belajar bahasa dan pendampingan selama seleksi dan lain-lain. Itu totalnya kira-kira 10 jutaan. Itu menjadi poin pertama, kira-kira itu. Terus paspor itu 320.000. Terus habis itu masuk pelatihan, itu kira-kira untuk pelatihan sendiri IM Japan itu ada 2 tahap, yaitu untuk pelatihan daerah. Seperti saya dulu di Jogja, karena saya rekrut di Jogja, maka pelatihan daerah itu di Jogja mungkin habis kira-kira 4-5 jutaan untuk pelatihan. Itu untuk biaya kos, biaya untuk fotokopi modul dan lain-lain. Terus untuk uang gedung, karena dulu itu saya pelatihan di sekolah, jadi untuk menyewa gedung itu kisaran ya habis kira-kira 5 jutaan lah. Terus habis itu masuk di pelatihan pusat, yaitu di Bekasi. Itu Bekasi saya selama 3 bulan. Untuk normalnya itu selama 2 bulan, karena dulu saya masuk di CVS itu belum dapat perusahaan. Nah, karena itu jadi saya dipending 1 bulan di pelatihan pusat. Ya kira-kira untuk di pusat itu lebih murah, karena lebih murah pengeluarannya, karena itu
untuk masalah makan, tempat tidur itu sudah ditanggung oleh program IM Japan. Nah, untuk itu berarti keperluan pribadi, dan untuk beli perlengkapan sebelum berangkat itu kira-kira untuk beli perlengkapan kira-kira 1,5 juta. Dan mungkin bawa uang istilahnya 2 juta sampai 3 juta cukuplah untuk keperluan pribadi. Nah, itu totalnya kira-kira 20 sampai 25 juta lah untuk ya bolak-balik LPK dan misalkan medical itu. Dan untuk medical yang program IM Japan itu biasanya ada kira-kira 3 kali untuk pas waktu seleksi, terus tahap pelatihan daerah dan pelatihan pusat itu kira-kira habisnya ya 5 jutaan. Ya itu mungkin saya bisa sampai terbang ke Jepang kira-kira habisnya 20 sampai 25 jutaan lah teman-teman. Dan untuk program yang SO atau LPK swasta itu kira-kira ya untuk biayanya itu sekitar 30 sampai 40 jutaan. Banyak teman-teman yang istilahnya yang program SO itu ya macam-macam biayanya, karena setiap LPK itu mempunyai standar biaya sendiri-sendiri. Dan itu pun kadang ada teman-teman yang tidak langsung bergabung ke LPK SO, ada juga yang tanya bergabung di LPK yang belum SO, nanti LPK itu kerjasama dengan LPK yang SO. Jadi di LPK yang belum SO itu nanti diambil biaya belajar bahasa Jepang ya mungkin kira-kira 3 sampai 5 jutaan. Ya total mungkin banyak teman-teman yang, dan untuk persiapan dan lain-lain LPK SO itu kira-kira ya 50 jutaan lah, 40 sampai 50 juta itu untuk yang program swasta. Dan untuk LPK SO sendiri biasanya itu ada beberapa LPK yang sudah mempunyai kebijakan ataupun istilahnya keuntungan lah bagi siswa-siswa, itu biaya dapat dibayar setelah berangkat ataupun dibayar sekian persen lah untuk itu. Untuk contoh-contohnya seperti Minori, banyak teman-teman di Jepang sini, ada beberapa teman di Hiroshima itu juga berangkat dari Minori, katanya juga biaya sistem talangan gitulah. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu kalau LPK Minori itu. Oke, dan mungkin sekian video kali ini, mungkin terlalu singkat ataupun gimana. Kalau misalkan kurang jelas bisa kalian tulis pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa DM di Instagram. Nanti saya tulis di deskripsi ataupun di layar teman-teman semuanya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.